السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله aman ya. وبركاته.
Terus dipilih ASEAN aja terus dia luar ya. Kalau ada jalan video. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi kembali pada kegiatan penuh berkah di bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat pada tausiah Jumat pagi kali ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di hari perhitungan amal nanti kita mendapat kemurahan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran direksi dan komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, serta yang kami hormati pula Bapak Ustaz Subki Al-Bukhari yang pada sampai saat ini belum hadir ya, Mas Rizky ya, yang insya Allah akan hadir sesaat lagi. Kami ucapkan terima kasih, terima kasih kepada rekan-rekan insan Jepas PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah hadir pada pagi ini. Tidak lupa yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Unit, Kepala Cabang, dan Pegawai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seluruh Indonesia yang telah hadir pada acara tausiah Jumat pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat sehat, keberkahan serta panjang umur bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Usama Rashid sebagai pemandu acara tausiah dan doa Jumat pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara, yaitu jam 9 jam 9:05 kita akan memulai dengan pembukaan MC, kemudian dilakukan sambutan, setelah itu tausiah dan tanya jawab, kemudian di jam 10 kita melakukan doa penutup. Adapun untuk menambah kekhusyuan kami, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk off-kan mikrofonnya pada saat acara berlangsung. Baik, untuk acara pertama, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Mas Rizky. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Mas Usama atas kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih Mas Usama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rifki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan diberikan petunjuk dan keberkahan untuk aktivitas kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sebelum acara inti dimulai, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Afiantono Yudi Haryadi selaku Direktur Pemasaran PT Jaminan
pembiayaan Askrindo Syariah. Kepada Bapak Afiantono kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang saya hormati teman-teman seluruh insan CEPAS. Mungkin ada di sini Pak Direksi lain, Pak Subagio dan Pak Alun, kemudian Bapak Ibu Dewan Komisaris, Pak ada yang hadir, serta Komite Audit, Bu Seni, kalau memang ada yang hadir ya, ini saya agak. Assalamualaikum Pak Afi. Waalaikumsalam. Serta teman-teman Kepala Divisi, SCVP, teman-teman Kepala Departemen, teman-teman Kepala Cabang, dan seluruh insan Askrindo Syariah di kantor pusat maupun di kantor cabang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang baik ini di hari yang sangat baik, hari Jumat, dalam mendengarkan tausiah Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Subhi Al-Bukhari. Saya nggak tahu Pak Ustadz sudah hadir belum ya? Mungkin belum hadir ya? Atau oke. Saya sedikit coba cerita, bukan cerita ya, saya menyampaikan sedikit aja bahwa judulnya materinya sangat baik ya. Jadi teman-teman ada baiknya bisa menyimak dengan baik. Itu mengenai implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini satu hal yang menurut saya perlu kita coba dengarkan. Banyak hal sih rasanya yang kita harus juga pelajari. Saya sendiri juga merasa masih banyak kurangnya di sini dan masih sangat banyak kurang yang mungkin karena kita harusnya berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan kita kadang-kadang kita suka bahkan seringkali kita nggak tahu secara detail apa isinya. Nah ini yang mungkin perlu kita terus tingkatkan dan saya harapkan acara ini bisa meningkatkan iman dan Islam kita dan betul-betul bisa meningkatkan semua perbuatan-perbuatan kita berdasarkan pada Al-Quran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di luar Askrindo Syariah yang hadir di sini, yang ikut juga hadir dalam Zoom tausiah ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan amal yang baik atas kita mendengarkan tausiah ini. Dari saya demikian Pak Usama. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Afiantono Yudi Haryadi. Selanjutnya kita masih menunggu kehadiran dari Ustaz Subki Al-Bukhari.
Subagio Astiana. Baik, untuk menunggu kehadiran dari Ustaz Subki Al-Bukhari, kita akan mendapatkan arahan dari Direktur Keuangan kita, yaitu Bapak Subagio Istiarno. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Afi, kolega kami Pak Alun mungkin ada juga, atau Bapak Ibu Dewan Komisaris yang barangkali join juga di sini, dan teman-teman seluruh Indonesia serta teman-teman di luar Asyido Syariah yang mungkin join pada pagi hari ini. Saya jujur nih ditodong nih karena Pak Ustadznya belum hadir gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu gitu. Baik, saya pikir mudah-mudahan Pak Ustadz nggak lama lagi akan join. Ya, kami hanya sekedar mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang datangnya hanya 1 tahun sekali gitu ya. Jadi saya juga mengingatkan diri saya sendiri gitu kan, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, waktu yang sangat singkat di sela-sela kerja kita, di sela-sela kesibukan kita, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, khususnya kaitan dengan barangkali keberkahan yang bisa kita peroleh selama bulan suci ini. Seperti telah diketahui bersama bahwa ini adalah hari-hari yang paling krusial ya. 10 hari terakhir ini yang paling krusial, di mana kalau tidak salah hadisnya mengatakan kita akan dibebaskan ya dari api neraka. Seandainya di 10 hari terakhir ini, dan juga tentunya di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kita jalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman semua, tentunya waktu yang baik ini harus kita manfaatkan. Ada orang yang mungkin hitung-hitungan boleh juga, jadi mereka memilih ya malam-malam ganjil misalnya. Mereka hitung dari 1, 2, 3 malam, boleh malam 21, 23. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah ini kalau Pak Ustadz sudah muncul. Pak Ustadz Subki, selamat bergabung Pak. Iya, siap. Assalamualaikum. Salam. Baik, mohon maaf Pak, tadi saya ditodong nih sama panitia untuk memberikan sedikit nggak tahu arahan atau apa. Terima kasih Pak Ustadz sudah bergabung. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini menjadi sesuatu bermanfaat buat kita semua, membawa keberkahan buat kita semua, khususnya buat perusahaan yang kita cintai ini, yaitu Asyido Syariah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas perkenannya hadir. Salam sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Bagio Istiarno selaku Direktur Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atas arahannya. Selanjutnya, alhamdulillah Ustaz Subki Al-Bukhari sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau biasa mengisi acara di TV dan radio nasional. Kalau saya ingat Ustaz, dulu di acara Komeng dan Adul ya Ustaz ya. Tahun 2010-2009 itu sangat ini sekali, populer sekali Ustaz. Baik. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kita berikan kepada Ustadz Subki Al-Bukhari. Fadhol Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Koko Alun Akbar selaku Direktur Utama, Direktur Keuangan, Bapak Subagio Istiarno, Direktur Pemasaran Bapak Apiantono, dan semua saudaraku yang tergabung di dalam majelis Zoom ini. Ya, alhamdulillah nggak kerasa ya. Baru kemarin kita mengucapkan ahlan wa marhaban ya syahrul Ramadan. Sekarang kita sudah memasuki al-asrul awakhir min syahri Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama mungkin saya mohon maaf ya, karena kebetulan sejak 2 hari yang lalu ada banyak jadwal yang memaksa saya tidak bisa istirahat dengan baik gitu ya, dan hari ini juga masih kelayangan kepala saya mau ganti background PT Askrindo ini, tadi malah salah ganti gitu ya. Tapi mohon maaf, mungkin saya langsung menyampaikan materi yang diminta oleh Askrindo Syariah, yaitu implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mungkin saya akan menyampaikan satu keterangan. Ini saya mendapatkan hadis ini dari buku yang judulnya Ajaibul Quran, keajaiban Al-Quran. Ya, di sini saat manusia atau orang-orang sedang melakukan perbincangan dan kemudian di dalam sebuah masjid mereka mengatakan, kita amma inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu satakunu fitan, nanti akan datang satu fitnah. Qultu wa mal makhraj minha, aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, apa solusinya kalau fitnah itu terjadi di akhir zaman ya. Kemudian disampaikan kitabullah, solusinya adalah kitab Allah. Ya, kenapa kitab Allah? Karena kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Di dalam kitab Allah itu ada berita tentang kejadian umat sebelum kita. Wa khabaru ma ba'dakum, juga ada berita tentang kejadian setelah umat baginda Nabi SAW. Wa ma hakama bainakum, dan juga yang harus menjadikan keputusan di antara kita. Wa huwal faslu laisa bil hazl huwal ladzi man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Yang Al-Qur'an ini adalah merupakan satu keputusan yang tegas, yang siapa saja yang meninggalkan Al-Quran dengan perasaan sombong, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang ingin mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Fahuwa hablullahil matin, dan Al-Quran ini disebut dengan hablullah al-matin, sebagai tali agama Allah yang kokoh.
wa huwa dzikrul hakim, dan dia merupakan peringatan yang bijaksana, wa huwa sirat al-mustaqim, dan dia juga merupakan jalan yang lurus. Ya, wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihi al-sinah. Ya, wa la yasba'u minhul ulama, dan Al-Qur'an juga tidak bertentangan gitu dengan hawa nafsu, yang kemudian juga tidak bercampur dengan berbagai kesalahan, dan ulama tidak akan pernah merasa kenyang untuk menggali samudra dari Al-Qur'an, ya, dan wala yakhlaqu an kasratir raddi, juga tidak ada kebosanan saat orang banyak membaca Al-Qur'an, ya. Mungkin kalau kita dengar ada orang yang membaca Quran kemudian kita bilang bosan dengar ayat-ayat tersebut, ya, semakin dibaca apabila orang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dirasa manis dari Al-Qur'an. Wala tanqadi ajaibuhu, juga tidak pernah putus kemujizatan atau keajaiban dari Al-Qur'an. Wa huwa alladzi lam yantahil jinnu idza sami'athu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Juga jin, ya, tidak pernah berhenti, ya, untuk bisa mengambil kenikmatan dari Al-Qur'an saat jin itu mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, sungguhnya kami sudah mendengarkan Al-Qur'an, kitab yang menakjubkan. Ya, dalam surat Jin ayat yang pertama, ya. Nah, wa huwa alladzi qala bihi shadaq, siapa saja yang berhujjah dengan Al-Qur'an maka dia benar. Wa man hakama bihi adala, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia akan berlaku adil. Wa man amila bihi ujira, siapa yang beramal dengannya maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man da'a ilaihi hada ila siratim mustaqim, dan siapa yang mengajak kepada hidayah Al-Qur'an maka dia akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini jalan yang tidak bengkok, jalan yang lurus, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat kenapa Al-Qur'an, atau apa sih sebenarnya Al-Qur'an. Kembali kita lihat, Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi. Jadi Quran adalah huwa kalamullah al-munazzal, adalah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimal anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasulullah, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, ya, yang ditulis, ya, di dalam al-masahib yang disampaikan kepada kita, ya, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai Al-Qur'an ini kepada kita dengan jalur yang banyak atau dengan jalur mutawatir. Ya, kemudian siapa yang mempelajari dan membaca Al-Qur'an merupakan ibadah, atau definisinya adalah al-muta'abbad bitilawatihi, maka saat kita membacanya, mempelajarinya, maka itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran dimulai dari suratul Fatihah dan kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Ini bisa kita lihat di definisi Muhammad Ali As-Sabuni, ya, di dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian fungsi Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang pertama kita tahu Quran adalah sebagai al-huda, sebagai petunjuk, ya, yang merupakan petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini sering kita dengar bahwa Al-Qur'an adalah merupakan hudan linnas, merupakan petunjuk bagi manusia.
Nah, di sini ayatnya 185 ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 44 disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Ya, dan jikalau kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayatnya. Ya, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Dan katakanlah bagi orang-orang yang beriman, Quran ini adalah merupakan hudan, petunjuk, wa shifa, sekaligus juga sebagai penawar. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya. Kemudian setelah Al-Huda, Quran adalah merupakan Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda. Ya, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Sehingga dengan adanya Al-Quran ini kita dapat mengetahui ya mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Karena dalam Al-Quran semua dijelaskan sebagaimana Al-Baqarah ayat 185, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di 185 syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia juga yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin kalau kita dengar nama salah satu sahabat Nabi SAW ya yang sangat tegas antara ketaatan dengan kekufuran atau kemusyrikan adalah Sayyidina Umar yang bergelar Al-Faruq gitu ya. Karena kita pernah dapatkan satu riwayat Sayyidina Umar mau nyium Hajar Aswad aja, kita dapatkan riwayat innatilah hajar, kamu adalah cuma sebuah batu, la tadur wa la tanfa, kamu tidak memberikan mudarat, tidak memberikan bahaya dan juga tidak memberikan manfaat. Laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat baginda Nabi mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Begitu tegas dan jelasnya ketauhidan seorang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, begitu juga Al-Quran sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Kemudian sumber pokok dari ajaran agama Islam. Kita tahu ya bahwa Al-Quran ini merupakan dustur lil muslimin, undang-undang bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dan kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah ya kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab ini. Nggak ada yang luput kecuali semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sumber-sumber pokok untuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Alkitab. Kemudian sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Ya, di mana banyak menerangkan kisah para nabi dan umat terdahulu, baik yang taat dalam melaksanakan perintah dan juga yang ingkar karena tidak menaati perintah Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui dan menjadikan pembelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang juga benar-benar
memelihara Al-Quran, terjaga Al-Quran ini ya sebagai peringatan dan petunjuk bagi manusia. Kemudian Al-Quran juga sebagai asyifa, ya sebagai obat, penyembuh, penawar, sebagaimana surat Al-Isra ayat 82 disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sementara bagi orang-orang yang beriman, Quran ini adalah merupakan syifaa'un wa rahmah, merupakan obat, penawar, dan sekaligus juga rahmat bagi manusia. Mungkin kalau saya berikan contoh saat terjadi hadisul ifki, saat terjadi fitnah misalnya terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saat satu Madinah heboh, ya mereka menganggap Bunda Aisyah telah melakukan penyimpangan, kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai pembersih yang menjelaskan bahwa beliau radhiyallahu anha adalah sebagai wanita yang suci, yang bersih, dan ini sekaligus merupakan rahmat bagi Bunda Aisyah dan juga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah turun keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, nah ini saya mau menyampaikan fakta-fakta sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Ya kita tahu bangsa Arab sebelum kedatangan beliau SAW dikenal sebagai kaum jahiliyah, penyembah berhala, ya, peminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib. Ya ayatnya ya sama kita sudah tahu, ya surat Al-Maidah ayat 99:1, kemudian mencari harta dari jalan haram, ya kebiasaan mereka seperti itu. Kemudian suka berperang, ya, dan mereka kadang-kadang melakukan pertempuran atau peperangan tanpa adanya sebab. Pokoknya kalau mereka ingin berperang, mereka berperang saja gitu ya. Kemudian mereka membunuh anak wanita dan menguburnya hidup-hidup yang disebut dengan wa'dul banat. Ini realita yang terjadi pada bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian setelah turun Al-Quran sebagai hidayah, sebagai furqan, sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai obat, sebagai rahmat yang mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus, yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa yahdi lillati hiya aqwam, yang akan menunjukkan ke jalan yang lebih lurus, yang lebih semangat, yang lebih selamat, ya itu adalah merupakan Al-Quran, ya sehingga nah ini tentang ayat-ayat yang kita lihat tadi, misalnya wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Ya mereka kalau punya anak perempuan kemudian mereka hitam wajah mereka, merasa malu, ya, dan juga kemudian merasa marah. Ya tawara minal qaumin su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya, dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak begitu punya anak perempuan disebabkan adanya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Ya, ini satu contoh misalnya, karena mereka tidak terpimpin, nggak dapat petunjuk, punya anak perempuan, mereka anggap itu sebagai satu kehinaan. Ya, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kita pelihara anak ini sampai dewasa atau kita benamkan saja ke tanah. Ya, am yadussuhu fit turab. Dan mereka secara keji kemudian membunuh hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Ini merupakan satu contoh betapa kehidupan mereka jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah, dan melakukan satu perbuatan yang jahil atau perbuatan yang bodoh. Tapi kemudian setelah turunnya Al-Quranul Karim, ya, setelah turunnya kitab Allah, di sini saya ketengahkan satu hadis, ya, dengan sanad yang sahih. Faqad jaa fi haditsin tawil fi qissati Sa'ad ibn Hisham ibn Amir hina qadimal Madinah. Ya, saat dua orang ini dalam satu hadis yang panjang datang ke Madinah. Kemudian wa ata Aisyah radhiyallahu anha
yas'aluha an ba'dil masail. Faqal, kemudian ya Hisham dan Amir ya Hisham bin Amr dan Sa'ad bin Hisham bin Amir ya saat datang, ini satu orang ya, Sa'ad bin Hisham ibn Amir hina qadimal Madinah, saat seorang ini datang ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yas'aluha an ba'dil masail, kemudian bertanya beberapa permasalahan. Faqala, faqultu ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin ya, anab ini ya, anbi ini ya, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalat, berkata Bunda Aisyah, alasta taqra al-Qur'an? Apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an? Kemudian aku mengatakan, kata Sa'ad, bala, ya aku membaca Quran. Faqalat, kemudian dikatakan, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Kalau kamu memang membaca Al-Qur'an, ketahuilah bahwa sesungguhnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kemudian kita sering mendengar istilah Al-Qur'an berjalan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya kemudian menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya, menerjemahkan Al-Quran dalam perkataan, perbuatan, bahkan diamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, setelah dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran, fahamamtu an aquma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Ya fi riwayatin ukhra, ya ummul mukminin hadithini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya bunayya ama taqra al-Quran? Qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqu Muhammadin al-Quran, akhrajahu Abu Ya'la bi isnadin sahih. Jadi kemudian setelah itu dia berkata bahwa dia tidak akan bertanya lagi tentang akhlak baginda Nabi SAW sampai beliau wafat. Kalau yang atas hadis riwayat Muslim, kemudian di dalam riwayat lain ya saat bertanya kepada Bunda Aisyah Ummul Mukminin untuk menceritakan akhlaknya Rasulullah SAW, kemudian dikatakan ya bunayya ama taqra al-Quran, wahai anakku apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki budi pekerti yang agung. Wa khuluqu Muhammadin al-Quran, dan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim ya. Dan kemudian setelah tadi saya paparkan bagaimana orang Arab jahiliyah dengan kebiasaannya yang jahil ya, minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib, bahkan kemudian mengubur anak wanita mereka hidup-hidup. Setelah mereka mendapatkan Al-Quran, setelah mereka menerima cahaya dari Allah, kemudian disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka bangsa yang disebut sebagai bangsa jahiliyah itu kemudian menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi manusia yang terbaik yang Allah turunkan di muka bumi. Karena dengan Al-Quran kemudian mereka melakukan tugasnya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mereka mencegah menganjurkan perbuatan baik dan kemudian mereka menahan atau melarang, mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minina wa aktsaruhumul fasiqun. Dan dari ayat ini kemudian kita bisa dapatkan bagaimana sih umat dulu ya, sebelum kedatangan baginda Nabi, sebelum mereka mendapatkan cahaya dari Al-Quranul Karim, mereka berada di dalam kegelapan. Tapi kemudian setelah mereka ada
bersama dengan Rasulullah dan menerima Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan mereka, kemudian mereka tersebar ke seluruh pelosok dunia, tentunya diawali dari tempat-tempat yang terdekat, bahkan sampai nyebrang ke dataran Eropa, ke Asia, dan bahkan Islam itu sampai ke negeri kita, ya, yang menjadi mulia saat mereka melakukan tugas sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau mau menjadikan atau menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama kita membacanya. Alhamdulillah sudah hari ke-23. Saya yakin nih kalau di Askrindo Syariah nih kayaknya rata-rata sudah hatam semuanya gitu ya, mungkin udah ada yang hatam lebih dari sekali ya, dan itu pintu gerbang awal membacanya ya. Tadi di definisi awal saya sudah sampaikan, Quran itu muta'abbad bitilawatihi, Quran itu membacanya saja sudah bernilai ibadah ya. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi baru baca alif lam mim itu aja udah 3 huruf, dan satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali 10 berarti baru baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca lebih dari 6.000 ayat dari Al-Quran, kemudian kita baca dengan benar, maka kita sudah mendapatkan, Masya Allah, mungkin bisa kita katakan jutaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi kalau kemudian membaca, setelah membaca kita mencoba memahaminya, mentadaburkannya, mengambil hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kemudian misalnya di Quran kita dapatkan ya waktu-waktu haram bertamu, misalnya ba'da zuhur, ya, ba'dal isya, sama qoblal fajar, ya, disebut di dalam Al-Quranul Karim tentang keharaman 3 waktu untuk berkunjung. Ya, kalau kita ikuti, maka ya kita sudah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menghafalkannya dan mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan kalau kita lihat Al-Baqarah 1-2 ya tentang hidayah, ya, tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan dalam Al-Baqarah ayat 38 di situ bisa kita lihat saat Nabi Adam turun ke muka bumi dalam kebingungan dan kegalauan. Ya, kenapa? Karena di surga tadinya semuanya tersedia, di surga semuanya enak gitu ya. Tapi kemudian turun ke dunia, ya. Dan dalam kegalauan itu Al-Quran kemudian memberikan petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa kalau Adam berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama sekali tidak ada perasaan takut dan juga tidak ada perasaan sedih dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 112 ya, kita juga akan mendapatkan bahwa Al-Quran apabila kita terapkan, kita amalkan, kita akan menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan Al-Quran sebagai guidance, Al-Quran sebagai arahan, yang kalau kita menjadikan sebagai petunjuk, maka kita adalah orang yang mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Aziz Al-Jindani, siapa saja yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, maka dia seperti orang yang melihat dalam kehidupannya. Sementara orang yang mencampakkan Al-Quran dalam kehidupannya, ya'isu bihadhihi dunya kal a'ma, hidup dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang buta. Ya, nggak tahu dari mana dia diciptakan. Sebab kita tahu dari mana diciptakan setelah kita baca Al-Quran.
Ya, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ada di dalam surat Al-Mu'minun tentang proses penciptaan manusia itu sendiri. Dan kemudian ada banyak di dalam ayat Al-Quran bahwa kesudahan kita akan kemana. Ya, di alam dunia ini tugas kita untuk apa? Untuk ibadah. Dan kita akan berjalan kemana? Ya, dan bisa dikatakan bahwa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai guidance atau petunjuk hidupnya, maka dia akan sampai kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada problematika, maka segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau ada satu problematika, maka kita kembali merujuk, melihat pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW merinci dalam perilaku sehari-harinya, dari hal yang kecil, ya, mau tidur, bangun tidur, mandi, bekerja, beribadah, bersosialisasi dalam rumah tangga, menghormati sesama manusia, berbuat baik terhadap makhluk lainnya, bahkan sampai mengatur tatanan hidup bernegara sesuai dengan ketentuan Allah. Dan ayat di depan tadi saya sudah sampaikan, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang luput kecuali semuanya diatur, dari mulai hal-hal yang kecil, ya, dari mulai hal-hal yang sangat sederhana, maka ini sudah dirinci, ditafsirkan, karena Rasulullah adalah living Quran, karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Maka kalau kita mau mencari petunjuk, kita bisa saksikan bagaimana dulu Rasulullah SAW hidup. Mungkin salah satu contoh yang kemudian saya akan ketengahkan kembali, misalnya nih, di beberapa daerah, terutama di Jakarta, banyak anak-anak muda masuk Ramadan mereka malah tawuran. Sementara dulu umat jahiliyah masuk bulan Rajab saja mereka menghentikan peperangan. Dan waktu jahiliyah Nabi diundang berkumpul ke rumah salah seorang tokoh jahiliyah. Untuk apa? Diundang ke salah satu tokoh jahiliyah untuk membicarakan perdamaian. Ya, kemudian setelah Nabi mendapat wahyu mengatakan lau du'itu fil Islam la ajabtuhu. Seandainya aku diundang setelah aku menjadi rasul untuk berkumpul di rumah orang jahiliyah, tapi esensi yang dibicarakan adalah perdamaian bangsa Arab, perdamaian umat manusia, maka aku akan datang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang membicarakan perdamaian di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, adanya perintah menjadikan Adam sebagai manusia teladan. Ini menjadikan Nabi, ya, Nabi Muhammad, ya, itu menjadikan salah tulis itu menjadikan Adam, ya, tadi ngetiknya sambil merem-merem, menjadikan Nabi sebagai manusia teladan. Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi teladan. Apa? Dalam hal apa? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kita sholat aja bagaimana Nabi takbir, mengangkat tangannya, bagaimana Nabi salam, bagaimana Nabi duduk, bagaimana duduk iftiros dan tawarruk. Ya, bagaimana Nabi kalau berbicara dengan seseorang, bagaimana Nabi dalam hidupnya, misalnya pernah bercanda apa enggak, itu semuanya jadi qudwah. Bahkan diamnya Nabi, ya, saat kita dapatkan satu keterangan, ada orang sedang makan daging kadal gurun, ya, kemudian Nabi lewat. Nabi tidak mengatakan makanlah ini, tidak. Atau Nabi melarang jangan dimakan ini. Ya, atau Nabi melakukan hadis fi'li, artinya mencicipi kadal gurun itu, dob itu. Tidak, tapi Nabi hanya diam, dan diamnya Nabi aja itu menjadi takrir, ya, menjadi satu keterangan tentang kebolehan memakan daging dob tersebut. Karena Nabi tidak mengatakan jangan makan ini, karena apabila kita makan ini di dalamnya ada racun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dari sini ini mungkin sebagai pengantar buat kita, ya, mudah-mudahan kita terjemahkan Al-Quran
sejauh yang kita baca, sejauh yang kita paham, sejauh yang kita kaji dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita adalah orang-orang yang apabila bicara dengan Quran menjadi orang yang benar pembicaraannya. Apabila berhukum dengannya, maka hukumnya adalah hukum yang adil, dan apabila kita mengambil petunjuk darinya, maka kita akan menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia ini. Itu mungkin yang bisa saya hantarkan. Saya kembali ke studio Ustadz Usama. Ya, mungkin ada waktu yang tersisa di tanggal 23. Ya, semalam itu tanggal 23. Ya, banyak sahabat-sahabat yang memasang status, ya, ini malam Jumat dan pas jatuh berbarengan dengan witir, ya, dengan tanggal ganjil. Sebab Nabi pernah mengatakan iltamisuha fil witir, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, dan juga kemudian bertepatan dengan malam Jumat dan sekarang hari Jumat. Ya, mudah-mudahan semalam kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita semuanya melakukan kesungguhan di semua malam-malam di 10 malam terakhir, termasuk insya Allah orang-orang yang mendapatkan malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Subki Al-Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Silakan pada seluruh karyawan PT Jaminan Askrona Syariah di Indonesia, seluruh Indonesia, untuk bisa memberikan pertanyaan. Tadi sebelum ada pertanyaan, ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan wa in waqa'a fi lailatin min autar al-asr lailat al-jum'ah fahiya arja min ghairiha. Jika malam Jumat bersamaan dengan malam ganjil, saat itu Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadi melebihi malam-malam lainnya. Ya, walaupun bukan berarti setelah ini wah kayaknya udah lewat nih, atau dia cari-cari tanda-tandanya. Wah, hari ini matahari bagaimana terbitnya? Yang jelas kita mencari keutamaan dari semua malam di 10 malam terakhir, terutama malam-malam witir dari 10 malam terakhir Ramadan. Sampai dengan nah, ya. Nah, sekarang gini, ini dikurangin ini. Selanjutnya, sudah ada penanya dari Pak Farid. Silakan Pak Farid. Montumonnya ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Ustaz, di hal kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, salah satunya kan menghafalkannya, begitu ya Ustaz. Nah, mungkin saya mohon petunjuk atau saran begitu. Biasanya kalau menghafalkannya ini kan kalau kita lagi semangat begitu Ustaz, kita bisa menambah hafalan. Nah, tapi semangatnya kan biasanya turun. Nah, ketika turun akhirnya menghafalkannya jarang lagi. Hafalan yang kemarin hilang lagi begitu. Nah, terus nanti mau menghafalkan lagi, ngulang lagi. Dan terus begitu. Akhirnya sudah umur berapa juga kok hafalannya nggak nambah-nambah begitu Ustaz. Nah, seperti apa sebaiknya? Apakah harus urut seperti membaca, memahaminya dulu, atau seperti apa begitu sebaiknya agar memang semakin hari semakin baik dan semakin banyak hafalannya begitu Ustaz. Makasih. Ya, terima kasih Ustaz Farid. Ustaz Usama, kita langsung jawab ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Wah, ini sebetulnya teguran buat saya juga nih, gitu ya. Jangan-jangan umur makin nambah, tapi hafalan bukannya makin nambah, malah makin banyak yang hilang, gitu ya.
Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah karena dalam surat Toha saya ingat guru saya dulu, ya, saat kita sudah berhasil menghafalkan Quran dan itu baik, saat kita sudah menghafalkan Quran dan itu baik, kemudian ada beberapa hafalan kita atau ada beberapa juz yang hilang dari kita. Beliau kemudian, ya, salah satu guru saya itu menyampaikan surat Toha, ya, yang di ayat-ayat akhir, ya, kalau nggak salah ayat 204 gitu, ya, kalau nggak salah di dalam surat Toha itu bunyinya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melupakan peringatanku, dan peringatanku di sini adalah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wah, serem juga ini, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita. Dan bahkan kalau orang-orang yang mencampakkan Quran dalam arti yang sesungguhnya, hidupnya sempit, hidupnya susah, dan bahkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min zalik. Kita ambil ibrahnya saja dari ayat ini. Ya, mudah-mudahan saat kita sudah membaca kemudian ingin Al-Quran itu ada di dalam hati kita, ada di dalam dada kita, ya, dan kita akan mengambil petunjuk darinya. Karena kalau kita menghafalnya, misalnya ada satu keterangan, misalnya orang mengucapkan salam, gitu, ya, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Tambahin warahmatullah. Dari mana? Ada di dalam Al-Quran. Ya, idza quyitum bitahiyatin, ya, apabila kita mendapatkan ucapan salam dari seseorang, fahayyu, ya, maka jawablah salam itu bi ahsana minha au misliha, dengan jawaban yang lebih bagus atau setidaknya sama. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum, minimal kita jawabnya waalaikumsalam. Tapi bagusnya adalah bi ahsan minha, yang lebih bagus. Jadi kalau assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang jawab assalamualaikum warahmatullah, kita harus menjawabnya dengan jawaban minimal waalaikumsalam warahmatullah. Bagus banget kalau kita tambahin wabarakatuh. Ya, nah, ini aja satu contoh bahwa kita mengambil hidayah atau petunjuk dari Al-Quran, ya, bagaimana kemudian kita bersikap. Mungkin tadi di depan saya cerita tentang hadisul ifki, berita bohong, fitnah kepada Bunda Aisyah. Ternyata salah seorang yang ikut ngompor-ngomporin hadisul ifki itu masih kerabatnya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang, pokoknya saya nggak mau lagi memberikan support kepada keluarga itu. Saya nggak kasih dia lagi nafkah. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Ya. Ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Lail kalau nggak salah, ya, kita dapatkan, ya, teguran kepada Sayyidina Abu Bakar. Di situ misalnya, ya, kita di keluarga, ya, di dalam keluarga besar, ternyata ada, ya, yang mungkin bukannya mensupport kita, tapi sepertinya dia seperti yang pernah terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mungkin kita berazam, udahlah, yang begitu nanti Lebaran kita nggak usah datang ke rumahnya. Tapi kita kemudian diberi arahan, nggak seperti itu bersikap seorang yang beriman. Itu juga adanya di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada hafalan tadi, ya, kita juga berlindung kepada Allah. Dan setelah ini masih ada hari-hari Ramadan, kita taraweh, kita gunakan untuk murojaah. Kita bahkan mungkin ada juga pertanyaan, Pak Ustadz, saya nggak ikut taraweh di masjid karena saya murojaah hafalan saya. Karena kalau saya baca, saya jadi imam dengan bacaan yang banyak, mungkin orang akan pulang, gitu, ya, karena kelamaan. Ya, kemarin viral juga itu di Malaysia, ada imam karena baca ayatnya lama sampai dipukul pakai sendal, gitu, ya. Ini apa ya? Saya mau di rumah aja deh nih murojaah.
ya murojaah hafalan-hafalan saya supaya menjadi lebih kuat, menjadi lebih mungkin, dan mudah-mudahan juga bisa menambah hafalan. Ya, jadi ini sebenarnya peringatan buat kita semua. Ya pasti bagaimana mau menghafal sebetulnya lebih banyak lagi membacanya, ya lebih serius lagi kemudian memurojaahnya. Dan kalau orang yang menghafalkan Quran, kalau kita tanya bagaimana mempertahankannya, pasti mereka punya amalan spesial mempertahankannya saat mereka melaksanakan qiyamul lail, saat mereka melaksanakan tahajud, semua dibaca. Dan pengalaman saya, apa yang kita baca di tahajud, subuhnya kita mau pakai, kita mau bawa jadi imam, itu tanpa keraguan, biasanya lancar. Ya, tapi kalau ayat-ayat yang jarang kita murojaah, jarang kita baca, sekali waktu kemudian kita baca, itu kadang-kadang ada aja tuh godaannya, kelupaannya ya. Dan pasti tipsnya adalah kita baca lebih banyak, kita murojaah lebih serius, dan murojaahnya adalah saat qiyamul lail. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah, karena di dalam Quran dikatakan sanukri'uka fala tansa. Allah lah yang sebetulnya yang memasukkan Quran itu dalam hati kita, dan kita tidak akan lupa. Ya, dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pimpinan dan bimbingan supaya bisa paling tidak sampai akhir umur ada usaha kita, ada effortnya kita untuk menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Karena kalau kita lihat kisahnya Umar, Sayyidina Umar itu sampai akhir umurnya, karena beliau belum menghafal sebelum mengamalkannya. Mungkin dulu ada cerita dari Kiai Haji Fahrudin AR ya, pernah ya waktu saya ikut pendidikan kader mubalik di Al-Azhar, waktu Al-Azhar Kebayoran, itu pernah belajar, memang ini adalah petinggi-petingginya Muhammadiyah ya, saat mereka belajar surat Al-Ma'un, mereka sudah menghafalnya, tapi kok nggak naik-naik, nggak nambah-nambah. Kemudian kiainya mengatakan, sudah nggak kita amalkan dari ayat Al-Quran itu, baru kita nambah lagi hafalan kita. Mungkin kita juga mau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, menghafal sampai akhir umur, dan menghafal diikuti dengan pengamalan dari apa yang dibaca dan dihafalkannya, sehingga kita menjadi sosok mukmin yang lengkap menerima Al-Quran, bukan orang yang kemudian mencampakkan Al-Quran. Nauzubillah waliyadzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz Farid. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menambahkan hafalan Quran kita. Jangan-jangan tiap tahun malah hafalan kita jadi habis. Dari 6 juz tinggal 5, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, bahkan tinggal 1. Di juz 30 aja mungkin tinggal surat-surat tertentu yang bisa kita hafal. Ya, dan di Ramadan mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa memurajaah hafalan kita. Yang penting ada usaha, karena usaha itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan niat yang tulus untuk menjadikan Al-Quran petunjuk dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz Subhi Al-Bukhari. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara tausiah pagi berjalan dengan lancar dan hikmat. Terima kasih kepada jajaran direksi dan komisaris, kepala divisi, kepala departemen, kepala cabang. Nggak boleh nanya lagi ya, Ustaz? Nggak boleh nanya Pak lagi. Henry, Pak Henry mau ada pertanyaan. Silakan Pak Henry kalau pertanyaan. Baik. Oh iya, silakan Pak Ustaz Henry. Ya. Ustaz Sufki. Iya. Ini pertanyaan saya simpel sih, sederhana. Mungkin Ustaz juga jawabnya mungkin sederhana juga ya. Fenomena sekarang ini di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak undangan untuk buka bersama nih Ustaz. Saya ini agak kebingungan. Buka bersama ini kan rata-rata mewah. Sampai di hotel-hotel, sampai di tempat-tempat tertentu yang menunjukkan kemewahan. Padahal kalau menurut saya terjemahan puasa ini sebetulnya kan kita mencontoh orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin barangkali.
Tapi kenapa kita berbanding terbalik? Yang seharusnya kita berbuka pun dengan sederhana pada sebagainya, tapi dalam prakteknya ini kita bikin bermewah-mewahan dalam berbuka puasa atau bukber, istilah bukber, apalagi di hotel-hotel yang memakan biaya banyak dan sebagainya. Ini kadang-kadang di hati kecil saya nggak pas nih, waduh, ini undangan, tapi kalau nggak dihadiri, kan menghadiri undangan hukumnya wajib. Tapi kalau menghadiri, saya juga agak ragu-ragu, ini kok kayaknya kita bermewah-mewahan, padahal untuk orang-orang yang nggak mampu atau orang-orang miskin, mereka kan nggak ada bedanya puasa sama enggak, mereka ya hari-hari ya seperti itu. Nah, sedangkan kita yang seharusnya mencontoh atau mempelajari bagaimana hidup sederhana, tapi ketika buka puasa kita membalas seakan-akan hidup sederhana itu nggak ada. Yang ada hanyalah menjalankan ibadah puasa atau Ramadan seperti tuntunan bagi yang menjalankan puasa ini kan wajib karena itu merupakan bagian dari orang-orang bertakwa kan itu. Nah ini perang batin saya ini diterjemahkan secara sederhana gimana nih Ustaz Subki? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, mungkin perang batin ini adalah sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pertempuran ini asyiro, ya artinya pertempuran pergumulan di dalam hati ini mudah-mudahan menandakan bahwa kita berusaha untuk terpimpin oleh Al-Quran. Ya sering banget kita juga menyampaikan misalnya puasa itu dimulai setelah azan maghrib. Ya kayak sholat dimulai setelah salam. Ada ulama yang mengatakan kalau definisi fikih kan yang namanya sholat itu ya muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selesailah sholat secara fikih. Tapi ada orang yang mengatakan justru sholat itu dimulai setelah salam. Penerapan ucapan yang baik, kejujuran, kesamahah, ya lapang dada, kemudian husnuzon, berbaik sangka, merapatkan barisan di antara kita, kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri itu baru dimulai setelah kita assalamualaikum. Benar nggak kita kemudian memberikan salam kepada orang di kiri kanan kita, memberikan kebaikan di kiri kanan kita. Kemudian puasa juga ada yang mengatakan dimulainya justru setelah terbenam matahari, setelah azan maghrib dikumandangkan, apakah kita masih berpuasa? Karena puasa secara etimologi adalah al-imsak, puasa secara bahasa adalah menahan. Malah kalau di ayatnya Bunda Maryam itu saat mengatakan ini nadar tulir rahmani sauman, aku bernadar kepada Allah untuk saum, dan saumnya di sini adalah imsakan anil kalam, menahan pembicaraan, bukan imsakan anil ta'am. Jadi memang makna lughawiyah atau makna secara etimologis dari kata siam adalah al-imsak, adalah menahan. Jadi kalau kita bisa ya kontrol ya our desire ya ba'da atau after fasting break ya, atau fast breaking, disitulah sesungguhnya tingkat puasa seseorang meningkat dari puasa awam kepada puasa yang lebih khusus, karena bagaimana dia mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang berlebih. Karena kalau kita lihat hadis kan sebetulnya kita makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Tapi karena kebanyakan boro-boro tulang punggung akan tegak. Biasanya kalau makan lebih banyak malah akan roboh tulang punggung kita. Begitu kedengeran azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya tegak tulang punggung kita, tapi malah rebahan, malah nggak sanggup melaksanakannya. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kritik juga buat diri saya sendiri. Kalau diundang bukber, memang semuanya ada. Tapi disitulah kita melanjutkan puasa kita. Kita berhusnuzon Pak Ustadz Henry, mungkin panitia penyelenggara ingin menghormati tamu,
karena yang diundang itu Pak Henry gitu kan, sehingga panitia ini harus menyediakan tempat yang terbaik, memberikan makanan yang terbaik. Jadi kalau kita lihat dari kacamata, oh mereka mau ikramud duyuf, mau memuliakan tamu yang datang, karena ini juga merupakan pengamalan Quran dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah SAW adalah ikramud duyuf. Kita ingat kisah salah seorang sahabat waktu Nabi dikunjungin oleh seseorang tamu dan Nabi nggak punya apa-apa, kemudian Nabi bilang, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu? Tanpa nanya lagi dia bilang saya siap. Nggak taunya begitu dia pulang cuma punya sepotong roti untuk makan anaknya, dibuat dirinya aja nggak ada. Akhirnya dipadamkan lampu, diberikan piring yang ada makanannya itu hanya untuk tamunya saja. Sementara ya tuan rumahnya, hostnya ini malah pura-pura ikut makan untuk menyenangkan tamunya. Mudah-mudahan gitu ya, dari sisi ini ya para panitia atau penyelenggara, mungkin kalau Askrindo Syariah juga mengundang klien nasabah, orang-orang yang spesial di mata kita, kita juga akan memuliakan mereka. Mudah-mudahan kita ada di dalam bab memuliakan. Dan memang sih kalau undangan-undangan kayak gini, alangkah bagusnya disertakan juga anak yatim di dalamnya. Karena kalau anak-anak yatim yang jarang memakan makanan mewah, mereka bersyukurnya tuh luar biasa. Saya pernah hadir buka puasa bersama. Waktu itu pimpinannya, direksinya, direkturnya justru meminta anak-anak yatim itu untuk makan duluan. Sementara bos-bosnya, kita-kitanya dia bilang biarin anak-anak ngambil duluan. Kita mengambil habis mereka. Saya bilang, Bapak nggak takut kehabisan. Karena mereka kalau ngambil biarinlah, kita udah sering makan. Kalau mereka kadang-kadang jarang mereka menikmati makanan itu. Kalau yang diundang yang orang-orang kaya, sate ambil 3 yang dimakan 1. Sate diambil 5, kadang-kadang cuma digigit 1 ujung doang. Sementara orang-orang di Afa kayak gitu, semua yang diambil oleh mereka dimakan secara bersih. Ini mungkin hadis Nabi yang menyebutkan bahwa walimah yang terburuk, walimah kan hidangan makanan ya, termasuk hidangan bukber yang tidak diundang di dalamnya orang-orang duafa dan orang-orang yatim. Karena mereka kalau makan, kemudian mereka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih hari ini hadir makanan terbaik dalam kehidupan kami. Mungkin tinggal dikelola, dimanage dengan baik, ya diniatkan. Kalau hal itu terjadi, mungkin mereka ingin menghormati orang-orang yang hadir. Sementara kita ada tuntutan, lanjutkan saja puasa kita. Bagaimana dulu Rasul makan rutop 3 butir. Kalau nggak ada rutop makan korma. Habis itu hasawatin minum seteguk air. Sholat maghrib. Kemudian ba'da maghrib. Misalnya kalau kita mau makan untuk siapkan tenaga untuk melaksanakan sholat tarawih, tilawah dan tadarus. Maka ini adalah perkara sederhana yang menjadikan insya Allah puasa kita sebagai puasa yang akan melahirkan sifat atau pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun kayaknya jawaban saya nggak sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Kalau Ustadz Henry sih saya yakin sudah paham, sudah bisa menempatkan dirinya bagaimana saya harus bersikap di antara makanan yang begitu menggoda, kita tetap bisa kontrol, membagi, mempartisi perut kita menjadi 3 bagian. Sulusun li nafasihi, sulusun li ta'amihi, wa sulusun li sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, kemudian sulusun li nafasihi, sepertiganya lagi untuk nafas kita. Sehingga kita masih disebut sebagai seorang yang tawazun, orang yang seimbang, dan orang yang adil bersikap terhadap makanan. Karena di Quran juga falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah orang-orang manusia ini melihat makanannya. Bukan dari sisi halal haramnya saja. Ternyata apakah ini thayyib ataupun tidak thayyib. Kadang-kadang, kalau udah begini, bodo amat lah, ini dihajar. Yang justru tahu-tahu tangan sakit, lehernya pegel karena kolesterolnya naik. Atau karena hal-hal yang buruk kemudian menimpa diri kita. Begitu mungkin Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Subki Al-Bukhari
hafizallahu taala yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga dengan tausiah tadi dapat menambah ilmu untuk dijadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana tema kita kali ini, yaitu implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di luar lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah dan perusahaan kita yang kita cintai ini, yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Adapun sebagai penutup acara ini, mohon berkenan pada Ustadz Subki Al-Bukhari untuk memimpin doa penutup. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, Masya Allah, doa-doanya orang yang puasa hari ini, apalagi doa orang-orang yang puasanya tahun ini lebih baik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berdoa munajat kepada Allah di hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya, penghulu hari ini, berjumpa dengan bulan Ramadan Sayyidus Suhur. Mudah-mudahan tidak ada doa kita yang kita ucap maupun yang ada dalam hati kita kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan kezaliman kami mengisi Ramadan 23 hari sampai hari ini, ya Allah. Kalau Engkau tidak maafkan kami dan rahmati kami, niscaya kami tergolong dari golongan hamba-hambamu yang merugi, ya Allah. Jangan jadikan kami golongan hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Yang masuk bulan Ramadan, dan Ramadan sebentar lagi kemudian pergi, dan dosa kita tidak diampuni, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami akan kejar apa-apa yang belum kami laksanakan di bulan Ramadan. Masih ada 7 harian lagi kurang lebih Ramadan. Kami terus membaca Al-Quran dan niat melanjutkan ketaatan kesolehan kami pasca Ramadan. Kami kejar semua zikir-zikir kami di Ramadan ini untuk menjadikan kami adalah orang-orang yang bersyukur dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima puasa kami, terima tarawih kami, terima tadarus kami, terima zakat infak sedekah kami ya Allah sebagai pembersih daripada harta dan jiwa kami, baik zakat mal maupun zakat harta. Mudah-mudahan kami menjadi manusia-manusia yang menjalankan rukun-rukun agama ini dan secara lengkap semuanya, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang Kau berikan petunjuk ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya sebagai informasi kepada seluruh pegawai kantor pusat dan seluruh pegawai kantor cabang Jabodetabek PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dini hari Sabtu tanggal 15 April akan diadakan acara Qiyamul Lail secara offline bertempat di gedung kantor pusat ruang meeting lantai 6 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Selanjutnya, terima kasih kepada Ustadz Subki Al-Bukhari, jajaran direksi dan komisaris, juga seluruh peserta Zoom. Saya Usama Rashid, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Subki. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah khairan. Subagio. Makasih Pak Ustadz. Teman-teman semua semangat, salam sehat. Maaf, ya, mudah-mudahan sehat semua ini. Amin, amin. Tolong yang mau sholat tahajud ditunggu kehadirannya ya. Iya, Masya Allah. Selamat menikmati detik-detik terakhir bulan suci Ramadan. Ya, kita nikmati sampai tetes terakhir.
dari bulan suci Ramadan. Amin amin. Assalamualaikum. Saya izin pamit ya karena Sama, Pak. mungkin ini seluruh Indonesia, mungkin di Indonesia bagian tengah dan timur sudah masuk. Iya. Ya. Sholat Jumat yang timur apalagi. Sholat Ya. Jumat. Ya. Assalamualaikum. Mari, Pak. Masih Pak. Salam. Waalaikumsalam. Ya, biar saya langsung ke komentar.